warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Nuraini dari kelas MNJ 22B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan lintas budaya dan keragaman. Kepemimpinan lintas budaya dan global. Pentingnya penelitian lintas budaya. Penelitian lintas budaya tentang kepemimpinan penting karena beberapa alasan. Meningkatnya globalisasi organisasi menjadikannya semakin penting untuk mempelajari kepemimpinan yang efektif dalam budaya yang berbeda. Para pemimpin semakin berhadapan pada kebutuhan untuk mempengaruhi orang-orang dari budaya lain, dan pengaruh yang sukses memerlukan pemahaman yang baik tentang budaya-budaya tersebut. Penelitian lintas budaya melibatkan perilaku, keterampilan, dan sifat pemimpin. Pendekatan yang paling umum adalah menjelaskan perbedaan lintas dalam pemimpin dalam kegiatan berkaitannya dengan perbedaan nilai-nilai budaya. Next, pengaruh budaya terhadap perilaku kepemimpinan. Nilai-nilai budaya dan tradisi dapat mempengaruhi sifat dan perilaku manajer dalam beberapa acara yang berbeda. Nilai-nilai tersebut kemungkinan besar dinternalisasikan oleh para manajer yang tumbuh dan budaya tertentu, dan nilai-nilai yang akan mempengaruhi sikap dan perilaku mereka dengan cara yang mungkin tidak disadari. Kebanyakan manajer akan menyelesaikan diri dengan norma-norma sosial tentang perilaku yang dapat diterima, bahkan jika mereka belum menginternalisasikan norma tersebut. Salah satu alasannya adalah menyimpang dari norma-norma sosial dapat mengakibatkan berkurangnya rasa hormat dan meningkatnya tekanan sosial dari anggota organisasi lainnya. Next, Proyek Globe. Proyek Globe adalah studi lintas budaya tentang kepemimpinan di era 60 negara berbeda yang memiliki seluruh wilayah utama di dunia. Atribut pemimpin yang dipandang efektif antara lain visioner, tegas, dinamis, dapat diandalkan, positif, dan memberi semangat, berorientasi pada keunggulan, jujur dan dapat dipercaya, administrator yang terampil, dan integrator tim. Atribut pemimpin yang dipandang lebih penting daripada negara dibandingkan dengan negara lain mencakup ambisius, hati-hati, penuh kasih sayang, mendominasi formal, rendah hati, mandiri, rela berkorban, dan kemauan mengambil resiko. Filter unik dari penelitian Globe adalah mengukur tidak hanya nilai-nilai budaya saat ini, namun juga nilai-nilai budaya ideal. Next, nilai budaya dan kepemimpinan meliputi hubungan nilai budaya dengan keyakinan kepemimpinan. Memahami hubungan antara nilai budaya dan kepemimpinan dapat membantu memimpin dan membangun hubungan yang lebih baik dengan beberapa anggota tim dan mempromosikan inklusi serta keragaman. Yang pertama, jarak kekuasaan. Seseorang pemimpin yang memahami konsep jarak kekuasaan dapat mengelola harapan dan persepsi anggota tim yang berasal dari budaya dengan jarak kekuasaan yang berbeda. Mereka dapat mengadopsi gaya tempat mereka beroperasi. Yang kedua, menghindari ketidakpastian. Pemimpin yang beroperasi di budaya dengan tingkat penghindaran ketidakpastian tinggi perlu menunjukkan ketegasan dan memberikan penjelasan dalam situasi yang tidak pasti. Di sisi lain, budaya dengan tingkat penghindaran ketidakpastian yang rendah, pemimpin mungkin perlu lebih terbuka terhadap perubahan dan lebih fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian. Yang ketiga, individualisme versi kolektivisme. Pemimpin perlu memahami sejauh mana anggota tim cenderung memprioritaskan kepentingan individu dibandingkan dengan kepentingan kelompok. Mereka dapat membangun budaya kerja yang mempromosikan kerja sama tim yang kuat atau memberikan penghargaan kepada individu atas pencapaian pribadi tergantung pada nilai budaya yang dominan. Next, nilai budaya dan kepemimpinan. Galitarisme,
gender, pemimpin perlu menjadi advokat kesetaraan gender dan memastikan bahwa semua anggota tim tanpa memandang jenis kelamin memiliki kesepakatan yang sama untuk berkembang dan maju dalam organisasi. Mereka dapat memastikan kebutuhan khusus yang mungkin dimiliki anggota tim perempuan dalam konteks budaya tertentu. Orientasi kinerja, pemimpin harus memahami beberapa pentingnya pencapaian dan kinerja dalam budaya tempat mereka beroperasi. Mereka dapat memberikan dorongan dan penghargaan yang sesuai untuk mencapai pencapaian yang luar biasa, atau mereka dapat menekankan nilai-nilai yang seperti kerja sama tim atau kepedulian sosial, tergantung pada orientasi kerja yang dominan dalam budaya tersebut. Orientasi kemanusiaan, pemimpin yang memahami nilai-nilai kemanusiaan dalam budaya dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan anggota tim, mempromosikan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan peduli. Mereka dapat menunjukkan empati, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan memberikan dukungan kepada anggota tim dalam situasi pribadi atau profesional yang menantang. Next, gender dan kepemimpinan. Perbedaan yang mungkin terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam perilaku efektivitas kepemimpinan. Diskriminasi berbasis jenis kelamin. Diskriminasi yang meluas terlihat jelas dari rendahnya jumlah perempuan yang menduduki sisi penting dan kepemimpinan tingkat tinggi di sebagian besar jenis organisasi. Kecenderungan kuat untuk memihak laki-laki dibandingkan organisasi. Kecenderungan kuat untuk memiliki laki-laki dibandingkan perempuan dalam mengisi posisi kepemimpinan tinggi disebut sebagai langit-langit kaca. Next, pedoman untuk mengelola keberagaman dan mempromosikan inklusi. Mendorong toleransi dan apresiasi. Berikan contoh dalam perilaku Anda yang menghargai keberagaman, mendorong rasa hormat terhadap berbeda individu, meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai, keyakinan, dan tradisi yang berbeda, menjelaskan manfaat keberagaman bagi tim atau organisasi, mendorong dan mendukung pihak lain yang mempromosikan toleransi terhadap keberagaman, mencegah intoleransi dan diskriminasi, mencegah penggunaan stereotip untuk mendeskripsikan orang, mengidentifikasi keyakinan yang bias atau ekspektasi peran bagi perempuan atau kelompok minoritas, menantang orang-orang melontarkan komentar berprasangka buruk, membicarakan untuk memprotes, memperlakukan tidak adil yang berdasarkan pada prasangka, mengambil tindakan disipliner untuk menghentikan pelecehan terhadap perempuan atau kelompok minoritas. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memprotes, memperlakukan tidak adil yang berdasarkan pada prasangka, mengambil tindakan disipliner untuk menghentikan pelecehan terhadap perempuan atau kelompok minoritas. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ini terima kasihnya nggak ada?